Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP merupakan salah satu partai besar di Indonesia. Dua pemilu terakhir, partai berlambang kepala banteng ini menjadi partai pemenang secara berturut. Pemilu 2014 menjadi momen kebangkitan PDIP setelah memenangi pemilu dengan raihan 23,68 juta suara atau 18,95% dari total pemilih. PDI Perjuangan berhasil mempertahankan catatan kemenangan ini pada pemilu 2019. Bahkan, partai yang dipimpin Megawati Soekarno Putri ini berhasil menambah jumlah perolehan suaranya. PDIP berhasil mengantongi 27,05 juta suara atau setara dengan 19,33% dari total 139,97 juta suara. Tidak hanya moncer di legislatif, si Moncong Putih juga berhasil menjadi partai penguasa setelah 2 kali berhasil mengusung calon presiden lewat sosok Joko Widodo. Dan di Januari 2023 ini, PDI Perjuangan menandai eksistensinya selama 50 tahun di dunia politik tanah air. Kita kan harus melakukan kritik otokritik atas seluruh perjalanan kepartian kita. Maka kami telah mengundang para akademisi, para cendekiawan untuk memberikan masukan kepada PDI Perjuangan agar kami bersiap-siap untuk 50 tahun ke depan. Namun perjalanan PDIP tidak melulu soal kesuksesan dan keberhasilan. Partai ini didirikan pada 10 Januari 1973. Saat itu namanya hanya PDI saja. Partai ini dibentuk dari penggabungan sejumlah partai, yakni Partai Nasional Indonesia pimpinan Bung Karno yang nasionalis, Partai Musyawarah Rakyat Banyak atau Murba yang sosialis, Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia yang militeristik, serta Partai Kristen Indonesia atau Parkindo dan Partai Katolik yang agamis. Dulu kan partai pada masa awal Orde Baru ya, itu kan ada kalau nggak salah 10 partai plus Golkar ya. Nah kemudian kan pemerintahan Soeharto ya, mungkin pemikiran Ali Murtopo pada saat itu menginginkan supaya jumlah partai itu dikecilkan kan, makanya dipaksalah fusi-fusi itu. Latar belakang fusi yang berbeda-beda ini lantas menimbulkan konflik di tubuh internal PDI. Hal ini diperpanas dengan kebiasaan rezim Soeharto yang saat itu gemar mengacak-ngacak internal partai lain. Di tengah kegaduhan internal PDI inilah muncul sosok Megawati Soekarno Putri, putri sulung Bapak Proklamator Indonesia yang saat itu diharapkan dapat menjadi pemersatu partai. Hal ini sekaligus membuktikan begitu kentalnya Soekarnoisme di tubuh partai banteng itu. Jadi dulu Megawati itu bukan anggota PDI ya. Jadi kemudian Megawati itu akhirnya diajak oleh Suryadi untuk bergabung dalam PDI dan disitulah kemudian kekuatan PDI makin kuat ya, makin besar lah. Kenapa? Karena ada aura Soekarno di situ. Nyatanya, keberadaan Megawati tidak kunjung merekatkan keretakan yang ada di internal partai PDI. Puncaknya, pada 1993, terdapat 2 matahari di pucuk pimpinan PDI. Dalam kongres yang digelar di Medan, Sumatera Utara, Suryadi terpilih sebagai ketua umum. Sementara pada kongres di Surabaya, Jawa Timur, memunculkan nama Megawati Soekarno Putri sebagai ketua umum PDI periode 1993-1998. Saat itu, lagi-lagi pemerintah Orde Baru ikut campur dengan menetapkan Suryadi sebagai ketua umum DPP PDI pada 15 Juli 1996. Alhasil PDI kubu Megawati tidak diperbolehkan untuk mengikuti pemilu 1997. Memanasnya kondisi di internal PDI pun kian meruncing. Efeknya, pecahlah peristiwa kuda tuli. Gedung di belakang saya ini merupakan kantor DPP PDI Perjuangan yang terletak di Jalan Pangeran Diponegoro nomor 58 kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Gedung ini sekaligus menjadi saksi terjadinya tragedi 27 Juli atau yang lebih dikenal dengan sebutan tragedi kuda tuli. Tragedi yang terjadi akibat adanya dualisme di bawah
bendera PDI kala itu, yakni dualisme yang terjadi antara kubu pendukung Suryadi dan juga pendukung Megawati Soekarno Putri yang hingga kini dikenal sebagai tokoh besar bahkan wajah PDI Perjuangan. Peristiwa Kuda Tuli pada 1996 mengakibatkan 5 orang tewas dan ratusan terluka, sementara 23 orang dinyatakan hilang. Sejarah mencatat peristiwa Kuda Tuli merupakan bentrok antar dua kubu PDI yang berseberangan. Namun, menurut mantan peneliti LIPI, Ikrar Nusabakti, Kuda Tuli merupakan bentrokan antara sipil dan militer Orde Baru. Yang ada di situ itu bukan pendukung Suryadi. Pendukung Suryadinya minoritas banget. Tapi yang ada itu adalah BRIMOB atau tentara ya, yang artinya yang Tantama Bintara yang kemudian dipakein kaos atau bajunya PDI pada saat itu. Jadi saya berani mengatakan demikian ya, karena di lapangan itu jelas. Tumbangnya rezim Orde Baru jadi titik bangkit PDI kubu Megawati. Setelah kembali terpilih sebagai Ketua Umum PDI periode 1998-2003 lewat Kongres kelima PDI di Denpasar, Megawati menambahkan kata perjuangan di belakang nama partai. Tujuannya agar kelompoknya bisa mengikuti pemilu 1999. Tak sampai di situ, logo PDI yang tadinya berlambangkan kepala dan tanduk banteng yang dikurung dalam media segi 5 diubah menjadi lingkaran dan ditambahkan warna putih pada moncongnya. Muncul dengan label Partai Wong Cilik di tengah kedikdayaan Golkar. PDI Perjuangan memetik hasil manis pada pemilu pertamanya dengan format baru. PDIP berhasil memenangkan pemilu 1999 dengan meraih suara lebih dari 35,6 juta. Hasilnya, PDIP mendapat 153 kursi di Senayan. Di tahun ke-50 ini, PDI Perjuangan menghadapi ujian baru jelang pemilu serentak 2024. Ada 2 nama yang digadang-gadang menjadi calon kuat presiden dari PDI Perjuangan, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Ketua DPR RI sekaligus putri dari Megawati, Puan Maharani. Menurut Ikrar, jika ingin mempertahankan kemenangan di pemilu 2024 nanti, momen perayaan HUT PDIP merupakan waktu tepat bagi Megawati untuk mengumumkan calon presiden dari PDIP. Sebab momen besar disertai pengumuman yang besar pula akan memberikan gaung yang sangat besar dan positif bagi kesuksesan PDI Perjuangan di pemilu 2024 mendatang. Suci Bancin, Fajar Bolivia, Jakarta.